Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan juga kesalahan. Kebijakan akuntansi adalah aturan-aturan ataupun kebijakan yang akan dijalankan dalam penyusunan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Kebijakan akuntansi ini dalam laporan keuangan terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi juga menjadi dasar para auditor untuk melaksanakan audit laporan keuangan yang telah dilaporkan kepada perusahaan. Kebijakan akuntansi ini disusun berdasarkan PSAK. Namun tidak seluruh PSAK menjadi ataupun diadaptasi menjadi kebijakan akuntansi. Perusahaan akan menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang disusun berdasarkan dari PSAK. Selanjutnya yaitu terkait dengan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Suatu perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansinya harus konsisten dalam penerapannya. Perusahaan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, kemudian peristiwa dan kondisi keuangan yang serupa. Kecuali PSAK secara spesifik mengatur ataupun memodifikasi kebijakan akuntansi yang berada dengan alasan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan alasan yang tepat. Mau tidak mau, maka perusahaan juga harus merubah kebijakan akuntansinya ketika PSAK juga merubah ataupun mengganti atau memodifikasi dari standar akuntansi keuangannya. Lalu apakah kebijakan akuntansi ini dapat berubah? Jawabannya bisa. Perusahaan dapat merubah kebijakan akuntansi ini dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, ini disyaratkan oleh PSAK atau bersifat mandatori. Ketika PSAK melakukan revisi ataupun memodifikasi standarnya, maka perusahaan harus mengganti kebijakan yang diadaptasi atau mengganti kebijakan dari akuntansinya. Karena bersifat mandatori, maka perusahaan tidak dapat menolak ketika PSAK-nya dirubah. Yang kedua, dilakukan secara sukarela atau voluntary. Perusahaan bisa melakukan perubahan kebijakan akuntansinya secara sukarela tanpa adanya pengaruh dari PSAK ataupun tanpa adanya perubahan dari PSAK. Namun, perubahan yang dilakukan secara sukarela ataupun bersifat voluntary ini harus menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan memberi laporan keuangan yang lebih andal dan juga relevan terkait dengan dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang memunculkan ataupun yang memberikan hasil secara spesifik terkait dengan laporan keuangan, kinerja keuangan, dan lain sebagainya. Dan juga perubahan ini juga harus tidak di luar konteks dari PSAK atau tidak menyalahi aturan dari pernyataan standar akuntansi tersebut. Ada beberapa contoh dari perubahan kebijakan akuntansi ini. Yang sering kita temui dari perusahaan itu yang pertama yaitu perubahan metode persediaan dari average ke metode persediaan FIFO. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan konstruktif dari metode biaya terpisahkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang ketiga yaitu perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Perlakuan akuntansi ketika perusahaan merubah kebijakan akuntansinya. Pada saat suatu standar baru telah dikeluarkan atau telah ditetapkan atau dilakukan, maka
standar yang mengubah kebijakan akuntansi, biasanya standar tersebut akan diungkapkan dengan panduan transaksi perubahannya. Namun transaksi perubahannya, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan ditetapkan secara retrospektif. Lalu apa sebenarnya retrospektif itu sendiri? Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Kemudian penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penerapan retrospektif ini, kebijakan akuntansi akan berdampak ke masa yang akan datang dan tidak stuck pada periode saat itu saja. Namun perusahaan ketika merubah kebijakan akuntansinya maka akan berdampak pada periode-periode selanjutnya. Ketika perusahaan merubah kebijakan akuntansinya, kebijakan akuntansi ditetapkan secara retrospektif, maka perusahaan akan menyesuaikan yang pertama saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk eee, periode paling awalnya. Kemudian jumlah jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah uh, kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif harus dilakukan jika disyaratkan, kecuali sepanjang tidak untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif pada periode tersebut. Contoh perubahan kebijakan yang terjadi adalah kebijakan akuntansi dari persediaan dari rata-rata ke FIFO. Ini berpengaruh ke depannya karena di persediaan awal, ketika persediaan awalnya berubah, maka akan berpengaruh pada persediaan akhir. Dengan pengaruh tersebut, maka harga pokok penjualan maka juga akan berubah ataupun akan berpengaruh. Harga pokok penjualan berubah, maka laba juga akan berubah. Laba yang berubah, maka saldo awal dari periode berikutnya juga akan berubah karena laba saldo awal eh, ketika ditutup labanya akan ditambahkan ke laba ditahan atau dimasukkan ke dalam retained earning di akhir periodenya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak seluruhnya diukur secara langsung, namun ada beberapa pengukurannya yang menggunakan estimasi. Contoh estimasi yang digunakan yaitu yang pertama piutang yang tak tertagih, kemudian masa manfaat dari aset tetap, kemudian liabilitas garansi yang kemudian akan diklaim oleh para eh, pembeli. Kemudian ada persediaan yang rusak, ada persediaan yang usang. Ini juga harus estimasinya harus dilakukan karena kita belum tahu nilainya. Ini tidak nilainya belum pasti, maka harus diestimasi. Kemudian ada masa manfaat beban yang ditangguhkan. Ini merupakan beban namun dicatatnya bukan sebagai beban. Misalnya suatu perusahaan meminjam dana kepada suatu bank untuk membangun sebuah gedung. Pembangunan gedung ini tidak cukup dalam waktu yang singkat. Misalnya bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun. Maka mau tidak mau perusahaan harus membayarkan beban bunganya kepada perusahaan. Namun karena manfaatnya belum dirasakan, maka perusahaan tidak mencatat beban tersebut menjadi beban, namun dicatat dalam akun yang lain. Kemudian yang terakhir
nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan lainnya. Estimasi ini perlu direvisi jika menjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar dari estimasi atau muncul informasi baru atau karena tambahan pengalaman perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, bukan dari koreksi kesalahan itu sendiri. Perlakuan akuntansi untuk perubahan estimasi ini, dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan pada periode lainnya. Prospektif ini dimaksudkan yaitu perubahan ini dilakukan saat ini dan tidak berdampak pada masa yang akan datang. Maksudnya, perubahan hanya dilakukan pada periode saat ini dan tidak akan berdampak pada periode berikutnya. Namun pada periode berikutnya apabila memungkinkan atau apabila diharuskan melakukan estimasi, maka akan tetap dilakukan estimasi. Namun, perubahan estimasi di periode saat ini tidak akan berpengaruh pada periode berikutnya. Yang terakhir yaitu terkait dengan kesalahan atau error. Dalam perusahaan, ada beberapa kesalahan, salah satunya adalah kesalahan pencatatan. Apabila kita sadar ataupun kita tahu kita melakukan kesalahan dalam pencatatan, maka kita harus melakukan yang namanya membuat jurnal koreksi. Kunci dalam membuat jurnal koreksi adalah kita tahu jurnal yang benar, kita sadar jurnal yang telah kita sadar bahwa kita mencatat jurnal yang salah, dan kita tahu di mana posisinya jurnal tersebut salah, maka harus dilakukan yang namanya jurnal koreksi. Itu ketika kesalahannya terjadi pada pencatatan. Namun dalam menyusun laporan keuangan, mungkin saja perusahaan juga melakukan kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan yang sering terjadi ataupun kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan aktuaria atau penilaian. Misalnya pada kesalahan persediaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dengan persediaan awal ini 100, kemudian $100, penjualannya $500, dan persediaan akhirnya $200. Maka dari data tersebut akan dihasilkan harga pokok penjualannya adalah sebesar $400. Informasi tambahannya adalah penjualannya sebesar $1.000. Untuk menghasilkan laba, maka penjualan akan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Apabila persediaan awalnya 100, penjualannya 500, persediaan akhirnya 200 dengan HPP 400, maka laba yang dihasilkan adalah sebesar 600. Apabila persediaan awal yang dicatat ini melebihi nilai yang sesungguhnya, maka akan berpengaruh pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya juga akan semakin tinggi. Dengan harga pokok penjualan yang semakin tinggi, maka laba yang dihasilkan seharusnya ini akan menjadi rendah. Kemudian apabila persediaan akhirnya ini juga dinilai lebih tinggi, maka akan berpengaruh pada harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya akan semakin rendah dari yang semulanya yang benarnya adalah 400, ketika persediaan akhirnya dinilai lebih tinggi sebesar 250, maka harga pokok penjualannya akan muncul nilai sebesar 350 $350. Ini juga akan berpengaruh ke laba. Labanya akan semakin tinggi, yaitu yang normalnya yang sebenarnya adalah 600, maka labanya karena harga pokok penjualannya ini rendah sebesar 350, labanya akan berubah menjadi 650. Perubahan ini akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Pada posisi laba rugi, yang dicatat adalah persediaan akhirnya. Kenapa persediaan akhir atau kesalahan yang terjadi pada laporan posisi keuangan hanya pada persediaan akhir? Karena yang dicatat pada persediaan di posisi keuangan di posisi keuangan di bagian aset ini adalah nilai dari persediaan akhirnya, bukan dari persediaan awal. Jadi ketika persediaan akhirnya ini salah, maka nilai dari asetnya tersebut akan
juga salah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian pada liabilitas ini ketika terjadi kesalahan dalam persediaan akhir tidak akan berpengaruh. Namun pada ekuitas ataupun modal ini akan berpengaruh karena pada modal ketika kita menjumlahkan laba ataupun mengurangkan prive, ketika labanya dinilai lebih tinggi atau dinilai lebih rendah, maka jumlah laba ditahannya juga akan berubah. Misalnya retained earning pada 1 Januari 2023 sebesar 1.000, kemudian ditambahkan dengan laba yang seharusnya adalah 600 menjadi 1.600. Namun ketika persediaan akhirnya ini mengalami salah mencatat ataupun kesalahan, maka persediaan ataupun laba ditahannya ini menjadi berlebih ataupun dinilai sebesar sebesar 1.650. Apabila tidak berpengaruh di ekuitas, maka tidak terpenuhi dari persamaan dasar akuntansi, maka di aset sama dengan aset liabilitas plus ekuitas ini tidak balance atau tidak sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.